Pemirsa, potensi pertumbuhan bisnis pusat perbelanjaan masih besar sejalan dengan prospektifnya ekonomi kita. Kita akan membahas bisnis mal di tengah pandemi bersama Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Handaka Santosa. Selamat pagi, Pak Handaka. Selamat pagi, apa kabar? Salam sehat. Baik, salam sehat Pak Handaka. Kita tahu mal dan pusat perbelanjaan ini sudah dibuka, tapi ternyata tidak sesuai dengan prediksi banyak orang bahwa mal akan riuh dengan banyak pengunjung ya Pak Handaka. Dari awal kami sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kami akan mempersiapkan segala protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kemudian kedua, memang segmen yang datang ke pusat belanja adalah mereka yang sudah tahu harus bersikap seperti apa dan bertindak seperti apa. Makanya mereka biasanya sangat menjaga diri dan tidak pergi keluar apabila tidak diperlukan. Baik, sejauh ini kan memang ada ketentuan dari pemerintah terkait dengan pembatasan, ada tenan yang belum bisa dibuka, kemudian kapasitas pengunjung seperti itu. Anda melihat kebijakannya seperti apa sejauh ini? Kalau dilihat memang pemerintah dalam hal ini memang menjaga untuk berhati-hati ya, sampai ada peraturannya dari Menteri Kesehatan, ada yang dari Menteri Perdagangan, ada yang pemerintah daerah. Tapi kita ingin untuk dapat mengikuti semua peraturan yang ada. Dan kita memang mempersiapkan semuanya dengan sangat ketat ya. Jadi jangan sampai kita menyalahi, dan memang merupakan tanggung jawab kita semua untuk bisa menjaga jangan sampai penyebaran virus corona ini lebih meluas lagi, karena nanti kembali efeknya adalah kepada kita semua, terhadap bisnis, terhadap usaha-usaha yang ada. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan yang dipersiapkan sebetulnya sudah cukup sangat ketat, dan kami sudah mempersiapkan semuanya. Hanya saja apakah hal yang dilakukan oleh para peritel dan juga oleh para pusat belanja atau mal ini juga diikuti oleh retail di bidang lain, seperti misalnya toko-toko kecil atau pasar ataupun stasiun yang semuanya juga terkoneksi nantinya dengan pusat belanja. Artinya memang tidak ada masalah terkait dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah dengan kesiapan dari pusat perbelanjaan sendiri, begitu ya Pak Handaka? Ya, jadi malahan kami melakukan sesuatu yang agak lebih lagi. Kenapa? Karena kami ingin memberikan satu perasaan yang aman dan nyaman kepada para pengunjung. Seperti misalnya karyawan kami itu juga sudah selain dilengkapi dengan masker, masih menggunakan lagi face shield ya, jadi kepalanya ditutup. Terus kemudian juga sampai menggunakan sarung tangan gitu. Jadi jangan sampai customer itu waktu masuk merasa kurang nyaman, apakah ini bersih, apakah sudah dipersiapkan. Jadi sangat-sangat dipersiapkan, malahan untuk setiap area-area itu bukan hanya di kasir disediakan hand sanitizer, tapi di setiap konter-konter yang ada pun dipersiapkan, dan juga tentunya untuk pakaian-pakaian yang dipegang dicoba kami ada treatment khusus. Baik, artinya di sini memang dari pusat perbelanjaan sendiri ingin menjamin kenyamanan dan keamanan dari para pengunjung Pak Handaka. Tapi apakah bisa dibilang pembukaan kembali mal di PSBB transisi ini menjadi titik terang usai merosotnya usaha mal dan pusat perbelanjaan selama PSBB sudah 3 bulan lebih begitu Pak Handaka? Ya, tadi berkaitan dengan pengamanan tadi belum saya tambahkan lagi, bahwa kalau Anda berbelanja pun di Sogo Department Store, kita tahu bahwa baju yang dicoba pun begitu keluar dari fitting room, itu kita langsung treatment khusus, di spray dengan desinfektan, kemudian di steamer dengan yang panas sekali, kemudian malahan dimasukkan lagi kepada ultraviolet box atau kita sebutnya UV box. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada para customer sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Baik Pak Handaka, kita masih akan lanjutkan dialog kita terkait dengan bagaimana perbedaan usai PSBB dan telah dibuka kembali pusat perbelanjaan Pak Handaka. Dan pemirsa, dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.